Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Danu dengan NIM 2203200803. Saya mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang HACCP pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Agribisnis kelas 7B. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Sekilas mengenal HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain, seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi.
Yang selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Manfaat yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Manfaat yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Poin yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Bahaya atau hazard. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan Listeria. Yang kedua, bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Dan contoh bahan kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Yang ketiga, bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Yang selanjutnya, batas kritis atau critical limit. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendala kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu kelembaban, atau tingkat keasaman. Pemantauan atau monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Yang selanjutnya, tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Yang selanjutnya, titik kendali kritis atau critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat
yang dapat diterima. Yang selanjutnya, titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Go green. Yang selanjutnya, validasi atau validation. Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang selanjutnya, 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Yang kedua, tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembaban, pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem. Tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup
catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. 12 selanjutnya 12 langkah penerapan. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang kedelapan, verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang kesembilan, validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang ke-11, tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ke-12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi pada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Yang selanjutnya, contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama, industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk.
Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pemberian peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. HA yang kedua, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga, industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Adapun yang selanjutnya tahapan penerapan HACCP. Sebelum menerapkan prinsip HACCP, ada 12 langkah implementasi. Yang pertama, membentuk tim HACCP. Yang kedua, mendeskripsi produk secara detail. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Yang keempat, membuat diagram alir proses produksi. Yang kelima, melakukan verifikasi diagram alir di lapangan. Yang keenam, melakukan analisis bahaya atau prinsip 1. Yang ketujuh, menentukan CCP atau prinsip 2. Yang kedelapan, menetapkan batas kritis atau prinsip 3. Yang kesembilan, menetapkan sistem pemantauan atau prinsip 4. Yang ke-10, menentukan tindakan korektif prinsip 5. Yang ke-11, menetapkan verifikasi prinsip 6. Yang ke-12, menetapkan sistem dokumentasi prinsip 7. Hubungan yang selanjutnya, hubungan HACCP dengan ISO 22000 dan GMP. Poin pertama, GMP atau Good Manufacturing Practice adalah dasar dari penerapan HACCP. GMP berfokus pada kebersihan dan sanitasi fasilitas. Poin kedua, HACCP fokus pada pengendalian bahaya sistematis di setiap tahap produksi. Poin ketiga, ISO 22000 merupakan standar sistem manajemen keamanan pangan yang menggabungkan HACCP dan manajemen mutu ISO 9001. Ketiganya saling berkaitan
dan sering diterapkan bersamaan dalam industri pangan modern. Yang terakhir, kesimpulannya, HACCP adalah sistem yang sangat penting dalam industri pangan karena menjamin keamanan produk melalui pendekatan ilmiah, terukur dan preventif. Dengan menerapkan 7 prinsip HACCP, perusahaan tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi produk dan daya saing pasar global. Baik, sekian dari penjelasan materi saya tentang HACCP. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.